Halo semuanya, selamat datang di Nevermore. Di video kali ini, aku bakal mereview film ketujuh dari seri Transformer, yaitu Transformer Rise of the Beast, yang dirilis pada tahun 2023. Berlatar tahun 1994, Noah Diaz yang diperankan oleh Anthony Ramos dan Elena Wells yang diperankan oleh Dominic Fishback, memulai petualangan menjelajahi dunia bersama para Autobots dan Transformer lainnya. Mereka bersama-sama berusaha menyelamatkan bumi dari ancaman besar yaitu Unicron. Tak kalah menarik, pengisi suara para robot ini pun dilakukan oleh sederet artis pop Hollywood seperti Michelle Yeoh dan juga Pete Davidson. Pertama-tama, dengan senang hati aku mengumumkan bahwa tidak ada subplot percintaan remaja yang tidak perlu dalam film ini. Cerita dalam film ini terasa sangat cepat dan para robot-robot benar-benar mendapatkan banyak waktu untuk bersinar dalam film ini. Kebanyakan orang biasanya mengeluh kalau manusia terasa seperti karakter utama dan robot-robot hanya sebagai pelengkap saja. Tapi dalam film ini, robotnya benar-benar terasa seperti karakter utama juga. Dan jangan salah paham, karakter manusia masih penting dalam film ini loh. Tetapi para Autobots merasa bahwa mereka sama pentingnya dengan manusia. Kalau kamu benar-benar suka melihat figur robot-robot besar dalam film ini, ya film ini tidak akan mengecewakan untuk kamu. Aku bakalan bilang kalau cerita dalam film ini tidak cukup menangkap ketinggian emosional dari film Bumblebee tahun 2018. Film Bumblebee benar-benar terasa seperti memiliki kisah yang sangat pribadi. Tetapi film ini benar-benar sebuah aksi blockbuster yang jelas tidak selevel dengan film Bumblebee ya. Kamu akan merasa bahwa manusia dan robot-robot memiliki karakter dan kepribadian serta perkembangan cerita yang pada dasarnya hanya terjadi agar para karakternya dapat berpindah dari satu adegan ke aksi besar lainnya. Sehingga terasa seperti film yang dibuat begitu saja. Kadang-kadang ada adegan aksi yang menurut aku kurang bagus, tapi itu bukan hal sepenuhnya buruk. Karena masih banyak adegan aksinya yang sangat bagus, seperti adegan pertarungan Optimus Prime yang sangat luar biasa. Film-film Transformer biasanya ditargetkan untuk anak-anak. Jadi aku rasa dilihat dari reaksi anak-anak di bioskop, aku pikir film ini benar-benar terhubung dengan mereka. Kamu mungkin hampir tidak pernah merasa bosan sama sekali, tapi aku bakal bilang kalau kamu orang dewasa dan terutama jika kamu seorang penggemar Beast Wars, aku pikir kamu akan merasa kecewa karena beberapa Maximals tidak memiliki pengembangan karakter dalam film ini. Dan hampir tidak memiliki kepribadian selain menjadi lebih keren dan berkeliling menghancurkan Terracon dan antek-antek Unicron. Jadi ya, kalau kamu adalah penggemar Beast Wars dewasa, mungkin turunkan saja sedikit ekspektasi kamu, jangan berharap terlalu banyak di film ini. Apalagi dalam hal karakter ya. Sekarang mari kita bahas tentang visualnya. Visual dalam film ini seperti CGI-nya sangat fantastis. Semua tampak hebat dan tidak ada yang aneh sama sekali. Aku merasa tidak menemukan satu momen pun dalam film ini yang terasa seperti CGI yang buruk dan aku pikir kita semua tahu kalau orang-orang telah mengeluhkan kualitas CGI dalam film-film Hollywood baru-baru ini. Tapi percayalah kalau CGI dari film ini bagi aku setidaknya terlihat lebih hebat dan gak ada yang ganggu sama sekali. Dan menurutku, para Transformer dalam film ini memiliki waktu layar yang jauh lebih banyak dibandingkan film-film sebelumnya. Tapi kalau kamu adalah seseorang yang mengeluh tentang film Transformer sebelumnya karena kamu merasa ada terlalu banyak manusia dan tidak cukup robot, tenang saja, film ini memiliki cukup banyak robot. Aku pikir kamu bakalan senang dengan seberapa banyak Transformer yang sebenarnya ada di film ini. Dan CGI yang hebat sangat penting karena kalau kamu melihat Transformer dari awal sampai akhir, penting bagi mereka untuk terlihat bagus dan mereka benar-benar melakukan ini dalam filmnya. Dalam film ini, aku bisa bilang kalau aksinya sangat jelas seperti tidak ada potongan yang ekstrim atau gerakan-gerakan kamera yang membuat aksi tidak jelas dalam bentuk apapun ya. Kamu benar-benar dapat melihat robot-robot bertarung dengan jelas dalam film ini dan koreografi aksinya juga cukup bagus. Semua terlihat sangat indah dan kamu tahu kalau keseluruhan film ini merupakan tontonan visual yang fantastis. Dan terakhir, mari kita bahas tentang soundnya. Aku pikir semua film aksi sci-fi Transformer benar-benar memiliki sound design yang sangat bagus. Seperti efek suara ketika mereka berubah dan juga ketika mereka menggunakan senjata-senjata futuristiknya. Aku suka banget ketika mereka bertransformasi menjadi bentuk beast dan mereka mengeluarkan suara kasar atau seperti pekikan dan juga suara-suara lainnya. Itu terdengar fantastis. Soundtrack dari film-film Michael Bay yang lama sangat bagus dan aku sangat menyukai bagaimana mereka menggunakan beberapa lagu yang lebih ikonik di film ini. Terutama menjelang akhir film dan mereka juga membawa kembali komposer asli yang membuat soundtrack tersebut, yaitu Steve Jablonsky. Ia benar-benar memberi hal baru terhadap musik dalam film ini. Oke, mungkin segini dulu kali ya video kali ini. Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang film ini ya. Buat kalian yang suka video ini, silahkan di like, di subscribe, share juga ke teman-teman kalian, atau bisa follow Instagram kita di @never.more.id. Never motioning off, thank you semuanya!